Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari saya ajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Bunyi firman Tuhan demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara-saudara yang terkasih, mengingat kembali bagaimana Tuhan memilih kita menjadi umatnya adalah satu hal yang tidak boleh terpisahkan dari satu panggilan umat yang bukan hanya sekedar menjadi percaya, tapi umat yang melayani Tuhan lewat satu pemberian hidup bagi Tuhan, yang sebenarnya hidup kita sendiri pun adalah memang milik Tuhan. Saudara-saudara, namun terkadang di dalam setiap pelayanan orang bisa saja bermegah, orang bisa saja memakai kata dia hamba, tetapi perilakunya itu menunjukkan bahwa dia bos. Orang bisa saja mengatakan dia hamba, tapi secara tidak langsung dia pengen mendapatkan sanjungan yang berlebihan. Seolah-olah menuntut privilege, pengakuan dari sekian banyak orang, agar mendompleng popularitas di balik kata hamba. Saudara-saudara, tentunya ini hal yang berbahaya. Mari kita bercermin dari ayat firman Tuhan yang kita baca. Ketika Paulus berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Paulus menyadari bahwa panggilan untuk melayani Tuhan sedemikian rupa pun bisa memunculkan satu potensi kesombongan. Terlebih ketika kita tidak bersandar dan bergantung kepada Allah dan tidak mawas diri. Makanya ketika Paulus mengatakan hal ini, Paulus melihat ada begitu banyak perselisihan yang terjadi antara jemaat. Bagaimana mereka mengagung-agungkan hamba Tuhan tertentu, mengagung-agungkan pelayanan tertentu, seolah-olah hamba Tuhan yang satu lebih baik daripada yang lain, dan seolah-olah pelayanan yang satu lebih baik daripada pelayanan yang lain. Dan Paulus menegaskan bahwa kerendahan hati ketika terjadi di dalam setiap orang yang melayani Tuhan, itu akan memungkinkan setiap umat percaya itu hidup dalam pelayanan yang berkenan kepada Allah. Makanya dia menegaskan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi khususnya para pemberita firman Tuhan, para pemberita Injil, tidak boleh kita muliakan seberapa bagusnya pun khotbahnya, seberapa banyak pun orang yang dia menangkan lewat pemberitaan Injil. Karena pada dasarnya setiap orang yang dipakai Tuhan untuk membicarakan firman Tuhan adalah hamba-hamba. Sekali lagi, hamba-hamba dalam tanda kutip adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, namun secara bersamaan tidak boleh memegahkan dirinya lewat pelayanan itu selain memegahkan Allah, atau Allah dimuliakan lewat pelayanan itu. Dan Paulus menekankan di sini, para hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang dipercayakan rahasia Allah. Jadi tugas mereka adalah menyingkapkan apa yang Allah ingin manusia ketahui tentang karya Kristus. Lantas bagaimana dengan kita orang-orang yang telah melayani Tuhan? Apakah mungkin di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, kita benar-benar memuliakan Tuhan lewat pelayanan kita? Atau kita sedang mencari popularitas kita lewat pelayanan? Kita sedang mencari pujian lewat perkataan yang sering kita ungkapkan, saya adalah hamba. Terkadang ketika kita berbicara hamba, perilaku kita lebih kepada bos. Bahkan ketika kita bilang pelayanan kita adalah untuk Tuhan, terkadang pelayanan kita seperti hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Mari saudara-saudara di dalam Tuhan, kita mengingat kembali bahwa kita ini hanyalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani dan memuliakan Tuhan, dan bukan untuk memegahkan diri sendiri. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang telah memakai kami menjadi alat-alat-Mu. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu lewat setiap pelayanan yang kami lakukan. Amin.